Halo semuanya, perkenalkan, saya Elizabeth Nafrawita Dea dari kelas 4C. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 3, kegiatan belajar 1, yaitu perhitungan kos berbasis aktivitas. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pendahuluan yang terdapat di dalam modul ini. Yang pertama adalah dari ketiga jenis kos produksi, yaitu kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, dan cost overhead. Yang paling susah ditelusuri adalah ke produk adalah cost overhead. Selanjutnya, dalam menghitung penetapan kos produksi tersebut pada suatu produk, terdapat dikotomi pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, konversional, fungsional. Yang kedua adalah pendekatan activity based costing atau disebut dengan ABC. Akuntansi berbasiskan aktivitas merupakan faktor esensial bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, karena di dalamnya akan dipelajari tentang bagaimana perusahaan harus secara kontinu mencari cara untuk mengeliminasi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, akuntansi manajemen berbasis activity based management merupakan pendekatan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer pada aktivitas yang mampu meningkatkan nilai pelanggaran dan profit berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang utama. Yang pertama, A. Cost overhead pabrik. Menurut pandangan konvensional, cost overhead pabrik merupakan unsur tidak langsung pembentukan harga produksi. Sebagai unsur tidak langsung, maka kos-kos tersebut sulit ditelusuri ke setiap produk yang diproduksi, sehingga harus dibebankan melalui proses alokasi. Bagaimana sih mengalokasikan tersebut supaya adil? Jadi, sistem-sistem kos konvensional mengalokasikan hanya dengan dasar alokasi yang bersifat unit related atau unit volume, seperti jam kerja langsung, jam mesin, unit hasil, nilai rupiah bahan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah B. Prosedur 2 tahap dalam sistem penetapan kos konvensional. Dalam sistem penetapan kos konvensional dalam suatu perusahaan manufaktur membebankan kos produksi tidak langsung melalui prosedur 2 tahap, yaitu pada tahap pertama, semua kos produksi tidak langsung, baik yang menyangkut produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat-pusat kos produksi. Pembebanan juga dilakukan secara bertahap, baik di antara pusat-pusat kos pendukung maupun ke pusat-pusat kos produksi. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah membebankan kos yang tertampung di pusat-pusat kos produksi ke produk. Pada tahap ini, para perancang sistem kos perlu memilih suatu ukuran yang seragam sebagai dasar alokasi. Pada pendekatan konvensional dan dasar alokasi yang dimaksud bersifat unit level. Selanjutnya, C. Perhitungan kos berdasarkan ABC, Activity Based Costing. Dalam perhitungan kos berdasarkan aktivitas ABC adalah suatu metode penetapan harga pokok produksi yang pertama-tama menelusuri kos-kos ke aktivitas, kemudian ke produk. Dalam sistem ini dirancang atas dasar landasan pikiran bahwa pembuatan produk memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Jadi, jika manajemen melayani kebutuhan konsumen dengan filosofi bahwa perusahaan tidak akan membebani konsumen dengan beban aktivitas tidak menambah nilai, maka manajemen akan senantiasa berubah melakukan penyempurnaan terhadap berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk. Jadi, hubungan antara sumber daya, aktivitas, dan produk dijelaskan sebagai berikut, bahwa sumber daya yang dimiliki suatu organisasi yang di dalamnya manusia, pabrik, uang, dan sebagainya, melakukan suatu aktivitas dalam rangka menghasilkan produk bagi perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tersebut memicu timbulnya kos. Pemicu timbulnya kos dalam konteks ini disebut dengan pemicu kos atau cost drivers. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembebanan kos ke produk didasarkan oleh penyebab timbulnya kos tersebut. Jadi, logikanya adalah tidak akan terjadi kos jika tidak ada aktivitas. Itu merupakan hubungan antara sumber daya, aktivitas, dan kos produksi.